Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Haidar. Kabar sahabat, semoga sehat selalu dan mudah-mudahan kita diberkahi dan diberikan kesehatan, diberi umur panjang. Sahabat, saat ini Magatoy berada di Masjid Nabawi dan insyaallah sebentar lagi kita akan melihat dan mendengar langsung pemaparan tentang syekh kita atau kiai kita dari Indonesia. Tentang apa saja, ayo ikuti terus. Raudhah itu ada dua. Yang pertama, Raudhah yang ada di kota Madinah, berada di dalam masjid Rasulullah SAW. Itu juga disebut dengan Raudhah. Yang nanti akan kita jelaskan bagaimana Raudhah tersebut. Kemudian Raudhah yang kedua, Raudhah yang pertama ini adalah Raudhah yang sifatnya khusus, yang tidak ada duanya. Kemudian ada Raudhah, dan Raudhah yang kedua ini sifatnya umum, ada di mana-mana saja. Dan tinggal bagaimana kita menciptakan Raudhah. Di daerah kita pun akan ada Raudhah kalau seandainya kita bisa melakukan yang demikian. Raudhah yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman atau raudhah, taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah di sana. Sehingga para sahabat Nabi SAW mereka heran dan bertanya, karena yang mereka tahu selama ini Raudhah itu adalah yang ada di dalam Masjid Nabawi. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW, apa yang dimaksud oleh Nabi dengan Raudhah min riyadil jannah? Maka apa jawaban Nabi SAW? Nabi SAW menyebutkan majalisuz zikir, atau di dalam riwayat yang lain hilaqaz zikir, yaitu majlis yang di sana ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu, zikir yang paling mulia ada dua. Yang pertama tentunya adalah ayat-ayat Al-Quran, dan yang kedua hadis-hadis Rasulullah SAW. Apabila ada majlis, apabila ada perkumpulan, yang di dalam perkumpulan tersebut dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka ketahuilah itu adalah taman di antara taman-taman surga, dan itu di mana saja ada. Sehingga kemuliaan bagi kita bersama ikhwatul Islam, ketika kita berada di kota Madinah, dua Raudhah itu Allah kumpulkan kepada kita. Raudhah secara makna khusus kita dapatkan, Raudhah secara makna umum juga kita dapatkan. Maka kemuliaan bagi mereka yang ada di kota Madinah, Allah kumpulkan untuk mereka dua Raudhah. Sehingga mereka yang apabila melakukan perkumpulan majalis zikir, berzikir kepada Allah, dan zikir yang paling bagus adalah ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Azkar, seorang imam yang meninggal pada tahun 676 Hijriah, menyebutkan bahwa zikir yang paling indah sebagaimana yang dinukilkan dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama yang meninggal pada tahun 161 Hijriah, dia menyebutkan yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu zikir yang sebenarnya. Apabila di tempat kita, di majlis kita, di musalla kita, di masjid kita, kita baca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, kita baca terjemahannya, kita baca artinya, atau kita baca satu hadis Nabi, dua hadis Nabi, kemudian kita berusaha untuk mempelajarinya, itu adalah Raudhah. Dan Raudhah itu bisa kita ciptakan di mana saja. Sehingga ikhwatul Islam, ketika kita berada di kota Madinah, kita mendapatkan dua Raudhah. Namun ketika kita sepulangnya dari Madinah, kita juga tetap masih bisa menciptakan Raudhah di daerah kita. Tinggal bagi kita, maukah kita menciptakan Raudhah tersebut atau tidak. Maka itu juga disebut dengan Raudhah, Raudhatun min riyadil jannah. Nabi SAW menyebutkan, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian lewat, melihat apabila ada perkumpulan yang mereka baca ayat Al-Quran atau hadis Nabi, ada zikir di sana, maka singgah mampir, kata Nabi SAW. Jangan kita lewatkan begitu saja, karena di sana ada nilai pahala yang luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sangat mulia ikhwatul Islam, kita tahu bagaimana keutamaan mereka yang membaca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Mereka melakukan perkumpulan. Kalau bahasa kitanya, mereka yang saling tadarus. Tadarus itu saling memperbaiki, saling memberi dan menerima, saling mempelajari agama. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya menyebutkan tentang keutamaannya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada malaikatnya, "Wahai malaikat-malaikatku, catat mereka semua. Catat mereka semua dan masukkan mereka ke dalam kategori orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan semoga kita tercatat orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian malaikat pun mencatat satu persatu mereka yang ada di Raudhah. Raudhah ini ada di mana saja. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di sana ada hambamu
yang tidak sengaja dia lihat, kemudian dia tidak sengaja mampir, kemudian dia melihat sebentar, apakah mereka termasuk ke dalam bagian yang akan aku catat dimasukkan ke dalam mereka yang diampunkan? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Masukkan mereka semuanya, qaumun la yashqa bihim jalis, karena perkumpulan itu adalah perkumpulan yang tidak akan pernah membawa kesengsaraan sedikit pun. Maknanya perkumpulan yang akan saling memberikan keberkahan antara satu dengan yang lainnya. Yang tidak sengaja saja bisa diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau seandainya kita betul-betul menyengaja untuk senantiasa mempelajari agama, menciptakan raudhah di daerah kita, yang mana itu merupakan di antara salah satu yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu adalah makna daripada raudhah. Raudhah itu ada dua. Yang pertama raudhah secara khusus, raudhah yang ada di Masjid Nabawi, dan yang kedua adalah raudhah secara umum yang ada di mana saja. Nah, sekarang kita akan kembalikan pembahasan kita kepada raudhah yang ada di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa raudhati wa mimbari ala haudi. Jadi banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang raudhah, yang mungkin semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang pertama, ikhwatul Islam, sebelum kita membacakan hadis ini dan maknanya, raudhah itu kenapa disebut dengan raudhah? Apa maknanya? Raudhah itu, ikhwatul Islam, agar kita semangat bisa beribadah dan termotivasi bisa datang dan masuk ke raudhah untuk beribadah di dalamnya. Raudhah itu memiliki makna yang sangat banyak sekali, disebutkan oleh para ulama. Antara satu makna dengan makna yang lainnya bisa saling menguatkan dan saling mendukung. Yang pertama di antara makna raudhah, apabila ada orang yang sampai di raudhah beribadah di dalamnya, dan ibadah yang mereka lakukan selama mereka berada di raudhah adalah ibadah yang bebas. Maknanya apa? Bebas bagi mereka melakukan ibadah. Ketika Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk bisa sholat, mereka sholat, silahkan. Ketika ada kesempatan bagi mereka untuk baca Quran, baca Quran. Ketika ada kesempatan bagi mereka untuk berzikir, berzikir kepada Allah. Ketika mereka bisa berdoa, berdoa kepada Allah. Ibadah apa saja yang mudah bagi kita melakukannya selama kita berada di raudhah, maka lakukanlah. Karena Nabi SAW tidak pernah memberikan batasan harus lakukan ibadah ini, tidak. Maknanya bebas bagi kita melakukan ibadah. Walaupun tentunya ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang ada adalah ibadah salat. Namun ketika kita dimudahkan oleh Allah beribadah di dalam raudhah tersebut, maka apa makna daripada raudhah? Mereka yang ada di raudhah adalah mereka yang akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan sebagaimana kalau seandainya mereka ada di raudhah yang sebenarnya. Itu merupakan di antara makna yang pertama disebutkan oleh Allah atau yang disebutkan oleh para ulama. Makna raudhah yang pertama, ikhwatul Islam, mereka akan mendapatkan kesejukan, mereka akan mendapatkan ketentraman, akan mudah seolah-olah urusan ini bagi mereka semua. Sehingga bagi mereka yang datang ke kota Madinah, kemudian belum ada rezeki bagi mereka untuk bisa beribadah ke raudhah, maka seolah-olah kurang puas rasanya mereka datang ke kota Madinah. Makanya memang tujuan kita pertama, ikhwatul Islam, atau di antara salah satu tujuan kita adalah bagaimana kita bisa masuk ke raudhah untuk beribadah di sana. Karena memang ketika kita beribadah di raudhah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenyamanan sebagaimana nyamannya kita ketika kita berada di raudhah yang sebenarnya. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kenapa disebut dengan raudhah? Raudhah itu disebut dengan raudhah, ikhwatul Islam, karena setiap hamba yang bisa beribadah di dalam raudhah yang disebutkan batasannya oleh Rasulullah SAW, seolah-olah dengan ibadah yang mereka lakukan di dalamnya bisa akan menyampaikan mereka ke raudhah yang sebenarnya yang ada di dalam surga. Mereka yang beribadah di raudhah, seolah-olah itu merupakan permintaan dari mereka semua, ya Allah, sampaikan kami kepada raudhah yang sebenarnya, sehingga merupakan kabar gembira bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah bisa berada di raudhah, walaupun mungkin hanya beberapa saat saja. Ada yang bisa di raudhah 10 menit, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, tergantung situasi dan kondisi. Karena memang di antara salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama, apabila mereka bisa beribadah di raudhah tersebut dengan ibadah apa saja, seolah-olah dengan ibadah itulah yang bisa mengantarkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam surga Allah pasti ada taman di antara taman-taman surga. Itulah disebut dengan raudhah. Itu makna yang kedua.
yang akan senantiasa membuat kita termotivasi untuk beribadah di sana. Kemudian makna yang ketiga, ikhwatul Islam, apa makna daripada raudhah? Di antara makna raudhah, bahwa raudhah kita tahu Masjid Nabawi itu adalah masjid yang tempatnya, lokasinya Allah yang menentukan pilihannya. Masjid Nabawi, di mana masjid itu akan dibangun, tentunya itu merupakan Allah yang memilihkan untuk Nabi SAW. Sebagaimana Allah menentukan lokasi di mana Masjidil Haram, sebagaimana Allah menentukan lokasi di mana Baitul Maqdis atau di mana Masjidil Aqsa, maka begitu juga di Masjidil Haram yang ada di Madinah, di Masjid Nabi SAW, yang menentukan lokasinya adalah Allah. Sehingga di antara salah satu pendapat para ulama yang menyebutkan di antara makna raudhah, bahwa taman-taman surga yang ada di raudhah di dalam Masjid Nabawi itu adalah bagian daripada taman surga yang sebenarnya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia untuk kota Madinah. Sebagaimana di Mekah ada Hajar Aswad, sebuah batu yang turun dari surga, maka di Madinah ada taman-taman surga yang betul-betul sumbernya dari surga Allah Subhanahu wa taala, betul-betul berasal dari surga. Maka tidakkah kita ingin ketika kita beribadah di sana seolah-olah kita beribadah di taman surga yang ada di dunia? Maka Nabi menyebutkan yang demikian, sehingga kita akan selalu semangat, termotivasi, apapun rintangannya kita akan berusaha. Makanya tidak jarang kita memperhatikan ada yang mungkin cacat, mereka tetap berusaha bisa masuk ke dalamnya. Ada di antara mungkin yang mereka lelah, ada di antara mereka yang penat, ada di antara mereka yang sakit, namun mereka tetap berusaha untuk bisa beribadah di sana, karena itu adalah bagian daripada surga yang sebenarnya. Taman surga yang ada di raudhah di Masjid Nabawi itu adalah bagian daripada taman surga yang sebenarnya, yang Allah turunkan ke dunia untuk orang-orang Madinah. Kemudian makna yang keempat, ikhwatul Islam, kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Karena raudhah atau taman-taman surga, yang artinya taman di antara taman-taman surga, artinya adalah bahwa nanti ketika terjadi hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ard, Allah akan ganti bumi dengan bumi yang lain, Allah akan ganti tanah dengan tanah yang lain, Allah akan hancurkan. Kita tahu bagaimana kejadian hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menyisakan potongan atau bagian daripada raudhah. Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya dan menjadikan dia dan memasukkan dia ke dalam surga, sehingga dia menjadi bagian daripada bagian surga yang sebenarnya. Empat makna inilah ikhwatul Islam yang disebutkan oleh para ulama, apa makna daripada raudhah itu sendiri. Empat makna inilah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Antara satu makna dengan makna yang lainnya adalah tidak ada sesuatu pun yang bertentangan, yaitu sesuatu makna yang bisa digabungkan semuanya. Dan kita tahu ikhwatul Islam, apabila ada sesuatu yang berkaitan dengan yang namanya surga, Nabi SAW menyebutkan taman tersebut diikatkan dengan surga, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Maka ketahuilah ibadah yang dilakukan di sana merupakan ibadah yang pada akhirnya bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.